Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ado Habibie Zulmadi. Saya akan membacakan hasil PPT saya tentang sistem kardiovaskular. Pengertian dan struktur sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah suatu sistem transport tertutup yang terdiri atas beberapa komponen berikut. 1. Jantung sebagai pemompa darah. 2. Komponen darah sebagai pembawa oksigen dan nutrisi. 3. Pembuluh darah sebagai media atau jalan dari komponen darah. Letak dan posisi jantung. Posisi jantung terletak di rongga toraks di antara kedua paru dan berada di tengah-tengah dada sedikit ke sebelah kiri sternum dan berada kira-kira 5 cm di atas processus xiphoideus. Ruang dalam jantung dibagi menjadi 4, yaitu atrium dextra, ventricle dextra, atrium sinistra, dan ventricle sinistra. A. Atrium kanan. Atrium kanan yang berdinding tipis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan darah dan sebagai penyaluran darah dari vena sirkulasi sistemik yang mengalir ke ventrikel kanan. Darah yang berasal dari pembuluh vena cava superior dan vena cava inferior masuk ke atrium kanan. D. Ventricle dextra. Tebal dinding ventrikel kanan hanya sepertiga dari dinding ventrikel kiri, karena beban kerja ventrikel kanan jauh lebih rendah dari ventrikel sinistra. C. Atrium sinistra. Atrium kiri menerima darah teroksigenasi dari paru-paru melalui keempat vena pulmonalis. D. Ventricle sinistra. Pada saat kontraksi, tekanan ventrikel kiri meningkat sekitar 5 kali lebih tinggi daripada ventrikel kanan. Katup jantung. Ada 2 jenis katup, yaitu katup anteriovencularis yang memisahkan atrium dengan ventrikel, dan katup semilunaris yang memisahkan arteria pulmonalis dan aorta dari ventrikel yang bersangkutan. Pembuluh darah. Komponen pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, kapiler, venula, dan arteriol. A. Arteri berfungsi untuk transportasi darah dengan tekanan yang tinggi ke jaringan-jaringan. Arteri mempunyai dinding yang kuat, dan pembuluh darah arteri yang terbesar adalah aorta. Vena berfungsi sebagai transportasi darah balik dan jaringan untuk kembali ke jantung. Vena mempunyai katup untuk mencegah black flow atau arus balik darah kembali ke kapiler. Tekanan darah di vena yang rendah menyebabkan ketidakmampuan dalam melawan gaya gravitasi. Pembuluh darah vena yang ukurannya besar adalah vena cava dan vena pulmonalis. C. Kapiler. Alat penghubungan antara pembuluh darah, arteri, dan vena. Tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dan cairan jaringan. Mengambil hasil-hasil dari kelenjar, menyerap zat makan yang terdiri dari usus yang terdapat di usus, menyaring darah yang terdapat di ginjal. D. Venula. Venula berfungsi menampung darah dari kapiler dan secara bertahap bergabung ke dalam vena yang lebih besar. E. Arteriol. Arteriol adalah cabang-cabang paling ujung dari arteri. Berfungsi sebagai katup pengontrol untuk mengatur pengaliran darah ke kapiler. Lapisan pembuluh darah yang terdiri dari tunika intima atau interna, lapisan dalam yang mempunyai lapisan endotel dan berhubungan dengan darah. Kemudian tunika media, lapisan tengah, terdiri dari jaringan otot, sifatnya elastis dan termasuk otot polos. Dan tunika adventitia eksterna atau eksterna, lapisan luar, terdiri dari jaringan ikat yang berguna menguatkan dinding arteri. Sirkulasi sistem kardiovaskular.
Pertama, sirkulasi janin. Kedua, sirkulasi orang dewasa. Sirkulasi janin. Darah vena dari kepala dan lengan menuju cava superior, menuju atrium dextrum, menuju ventriculus dexter, menuju truncus pulmonalis, menuju ductus arteriosus, menuju botali, menuju aorta. Dari abdomen dan membrane inferior menuju cava inferior atau darah vena umbilicalis menuju atrium dextrum. Darah ke paru-paru menuju sangat sedikit. Sirkulasi darah janin setelah lahir. Pada saat persalinan, sebagian besar bayi langsung menangis, maka akan terjadi perubahan besar terhadap sirkulasi darah. Di antaranya adalah paru-paru berkembang dengan sempurna dan langsung dapat berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Akibat pengubahan paru-paru terjadi perubahan sirkulasi darah. Di antaranya adalah arteri pulmonalis kini langsung mengalir darah ke paru-paru sehingga ductus arteriosus botali akan menutup. Perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena darah diserahkan langsung oleh ventrikel kanan dan dialirkan menuju paru-paru yang telah berfungsi. Akibat tekanan negatif pada atrium kanan, foramen ovale akan menutup dengan sendirinya dan tidak lagi menjadi tempat aliran darah menuju atrium kiri. Pemotongan tali pusat. Tali pusat dipotong setelah bayi menangis dengan nyaring sehingga akan menambah jumlah darah bayi sekitar 50%. Dengan dilakukannya pemotongan tali pusat berarti perubahan sirkulasi pada bayi telah berubah menjadi sirkulasi orang dewasa. Faktor-faktor yang menentukan sirkulasi darah janin yaitu foramen ovale, ductus arteriosus botali, ductus venosus aranti, vena umbilicalis, arteri umbilicalis, dan placenta. Sirkulasi orang dewasa. Pada orang dewasa, jumlah darah yang mengalir dalam sistem sirkulasi mencapai 5-6 liter atau 4,7 sampai 5 liter. Darah bersirkulasi dalam sistem sirkulasi sistematik dan pulmoner. Sirkulasi orang dewasa. Sistem sirkulasi sistematik dimulai ketika darah yang mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru dipompa keluar oleh jantung melalui ventrikel kiri ke aorta. Selanjutnya seluruh tubuh melalui arteri hingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil, yaitu kapiler. Kapiler melakukan gerakan kontraksi dan relaksi secara bergantian yang disebut dengan vasomotion, sehingga darah mengalir secara intermiten. Dengan aliran yang demikian, terjadi pertukaran zat melalui dinding kapiler yang hanya terdiri dari lapisan sel encotet. Ujung kapiler yang membawa darah teroksigenasi disebut arteriole, sedangkan ujung kapiler yang membawa darah teroksigenasi disebut venule. Terdapat hubungan antara arteriole dan venule yang berbentuk seperti anyaman. Ada juga hubungan langsung dari arteriole ke venule melalui arteri vena anastomosis atau asymphic anastomosis. Darah dari arteriole mengalir ke venule, kemudian sampai ke vena besar dan kembali ke jantung kanan atau atrium kanan. Darah dari atrium kanan selanjutnya masuk ke ventrikel kanan melalui katup tricus pidalis. B. Sirkulasi pulmonal. Sistem sirkulasi pulmonal dimulai ketika darah yang terdeoksigenasi yang berasal dari seluruh tubuh yang dialirkan melalui cava superior dan cava inferior, kemudian
atrium kanan dan selanjutnya ke ventrikel kanan. Meninggalkan jantung kanan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan kiri. Di dalam paru-paru, darah mengalir ke kapiler paru-paru di mana terjadi pertukaran zat dan cairan, sehingga menghasilkan darah yang teroksigenasi. Oksigen diambil dari udara pernapasan. Darah yang teroksigenasi ini kemudian dialirkan melalui vena pulmonalis kanan dan kiri menuju ke atrium kiri dan selanjutnya memasuki ventrikel kiri melalui katup mitral atau bikuspiralis. Darah dari ventrikel kiri kemudian masuk ke aorta untuk dialirkan ke seluruh tubuh dan dimulai lagi. Sekian, terima kasih. Yaitu presentase yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.